Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa hari ini akan ada yang namanya berita tentang NFP ataupun Non-Farm Employment. Oke, kita langsung aja lihat analisa kita kemarin, dan benar aja ya, harga itu hampir terjadi dengan semua yang saya buat kemarin ya. Kemarin kan saya buat ada 3 skenario yang dimana harga itu akan naik sampai di 2035 dan turun sampai di 2022, ataupun harga itu akan turun sampai 2022, naik lagi sampai 2035, atau dia break di bawah 2022 akan mengejar sampai 2009. Dan benar aja, harga itu ternyata bolak-balik ya, dari 2035 sampai 2022 dan begitu lagi, dan sekarang harga berada di tengah-tengah di 2031. Jadi kalau dilihat berarti sudah tidak ada zona supply demand di H1 terdekat yang masih fresh. Intinya berarti semua ini sudah lewat ya. Ini sudah lewat semua. Jadi ini akan saya delete aja. Karena kalau kita lihat juga kemarin berita berdasarkan unemployment claim itu mengalami kenaikan sebenarnya dari 219.000 ke 220.000 ya. Dan dimana kemarin juga saya tidak bilang ini sebagai high impact yang banget, karena sekali lagi high impact sekarang kita akan ada yang namanya data di NFP ya. Jadi NFP nanti malam kita lihat di sini. Dari segi average hourly earnings diperkirakan akan turun dari 4,1 ke 4% secara tahunan, dan secara bulanan akan naik dari 0,2 ke 0,3. NFP-nya datanya adalah diperkirakan akan naik menjadi 180.000, sedangkan tingkat pengangguran akan masih flat di angka 3,9%. Jika nanti malam kita bisa melihat data NFP keluar di atas data perkiraan, entah itu 190.000 atau mungkin ekstrim di atas 200.000, itu akan menggerakkan market cukup kuat ya. Walaupun nanti malam unemployment rate di sini akan tetap di angka 3,9 ya. Saya rasa nanti malam pergerakan indeks dolar akan sangat berdampak dari NFP itu sendiri. Biasanya kan saya bilang biasanya kalau ada NFP itu kan harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama ini yang pendapatan rata-rata per jam secara tahunan, kemudian bulanan, kemudian NFP itu sendiri, dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Tapi saya rasa karena sekarang ini bahasanya ya, NFP terakhir pada tahun ini. Kalau lihat ini kan berarti kan kalau NFP itu data pada bulan sebelumnya. Berarti ini adalah data NFP selama bulan November 2023. Jadi selama bulan November 2023 bagaimana tingkat jumlah orang yang bekerja, apakah meningkat atau menurun, dan berapa jumlah pengangguran, indeks penganggurannya, apakah naik dari 3,9 atau tidak. Jadi gitu cara bacanya ya. Jadi untuk berarti nanti NFP di Januari itu adalah data Desember sekarang. Jadi ini adalah data NFP untuk bulan November ya. Jadi gitu cara bacanya supaya teman-teman nggak bingung nanti. Takutnya masih ada yang bingung ini NFP kapan gitu kan ya. Jadi NFP nanti saya rasa akan menjadi faktor yang krusial ya. Karena tadi saya bilang biasanya kan harus memperhatikan 4 sektor. Pendapatan rata-rata per jam, tahunan, bulanan, NFP itu sendiri, dan tingkat pengangguran. Jadi yang saya perkirakan nanti adalah average hourly earning ataupun pendapatan rata-rata per jam, saya rasa hasilnya akan mix ya. Yang dimana ini tidak akan terlalu berdampak terhadap pergerakan indeks dolar. Kemudian tingkat pengangguran saya rasa akan masih flat di angka 3,9, dan
Jikapun turun 3,8 kayaknya agak berat ya. Naik ke 4% saya rasa juga sedikit berat. Jadi tingkat pengangguran saya rasa akan masih flat di angka 3,9. Nah, untuk tingkat non-farm payroll-nya sendiri ataupun jumlah orang yang kerja, jumlah orang yang mendapatkan gaji lah bahasanya seperti itu dari 150.000 ke 180.000. Jadi nanti malam berdasarkan apa ya, kalau kita bandingkan dengan tingkat pengangguran, klaim ini naik dari 220.000, kemudian ADP di sini naik sebanyak 103.000 ya. Berarti nanti malam, ini hanya perkiraan saja ya, jadi tidak pasti. Jadi nanti malam saya rasa untuk NFP-nya sendiri akan, ini saya agak sulit bilang ini ya. Mungkin ada penambahan ya, akan ada penambahan, tapi saya rasa nggak akan begitu banyak. Jadi kalaupun nanti harga indeks dolar itu bisa menguat, berarti data NFP nanti harus bisa di atas 200.000 ya. Entah itu 210.000 ataupun misalnya paling ekstrim 250.000. Nah, ketika data angkanya itu keluar, kita akan melihat otomatis pergerakan XAU yang cenderung bergerak ke bawah seperti itu ya. Jadi untuk hari ini, untuk analisa XAU USD ya, untuk analisa XAU USD pada hari ini ya, ini akan saya pakai untuk saya pakai ini deh. Yang tadi ya 2035 ya. 2035 ini saya genapkan aja kayak tadi ya, 2035. Karena ini juga jika teman-teman lihat ya, 2035 ini adalah sideways sebelumnya di sini. Sebelum akhirnya break ya kan, malam hari Jumat tanggal 1 kemarin, dan kemudian ini di break ya. Ini berarti sekarang range-nya adalah pindah ya. Dari yang sebelumnya di sini pindah sekarang di sini. Yang tadi ya, yang saya bilang tadi 2020. Ya 2021 kayak tadi 2022. Nah, bisa dibilang seperti ini ya, 2021 lah anggap ya. Teman kalau mau paling ekstrim ya sudah 2020 deh ya. Ini saya kasih paling ekstrim harganya karena kemarin harga kan turun cukup lumayan jauh nih ya. Jadi anggaplah dari 2035 sampai 2020. Jadi ranging seperti ini ya. Kemarin kan kita melihat ranging sebelum break ya, ranging sebelum break, dan sekarang ketika break harga bergerak ranging lagi. Nah, bagaimana nih, apakah kita mau open posisi pada hari ini? Kalau saya pribadi agak sulit ya, karena di sini sekali lagi ada area supply di sini ya di 2050. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi ya pada hari ini agak sulit ya, agak sulit. Kenapa? Ya harga sekarang masih dalam kondisi yang kurang bagus ya. Masih dalam kurang bagus, dan jika dilihat apakah di sini trendline-nya bagus, saya rasa nggak begitu bagus ya, kurang bagus untuk trendline-nya di sini. Jadi saya rasa untuk range-nya sekarang kalau mau lebih tepat ya, dari 2050, 2035 sampai 2020 sampai 2009. Jadi 4 harga ini ya menjadi titik area kunci untuk XAU USD saat ini, mungkin sampai di minggu depan. Karena minggu depan kita ada satu berita lagi ya. Minggu depan adalah hari yang penting juga, karena minggu depan adalah Fed. Minggu depan adalah rapat di Fed. Jadi kita akan melihat pergerakan XAU USD yang kencang lagi di minggu depan. Untuk hari ini saya rasa sih agak sulit untuk dikatakan harga itu diprediksi ya, karena jikapun harga itu bisa naik sampai 2043 ya. Ya, jika harga itu naik sampai ke 2000, di atas 2035, karena kalau kita lihat berdasarkan histori, ketika harga berusaha naik bertahan di atas 2035, harga langsung dibanting turun.
Ketika harga berusaha naik lagi di atas 2035, harga dibanting turun. Dan secara logika di time frame H4 pun tidak ada yang namanya candle close di atas 2035. Jadi saya rasa untuk range-nya ya sekali lagi bisa dipakai range yang seperti ini. Range-nya ini bisa dipakai. Jadi kalau mau ambil posisi buy, at least setidaknya teman-teman H4-nya close di atas 2035 kalau mau ya, dengan target maksimal sampai 2050. Tapi kalau misalnya H4-nya close di 2040 ataupun ekstrim sampai 2043, 2044, saya rasa jangan nekat ngebuy di sini ya, karena ini sudah di tengah-tengah. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat secara histori kan tidak ada satupun candle close di atas 2035. Kalau secara histori tidak ada candle close di bawah 2035, dan ketika 2035 ini di break ya kan pada saat kencang-kencangnya naik kemarin mencetak rekor baru, harga meretest 2035, kemudian harga langsung bergerak turun sampai 2009, dan sekarang harga balik lagi sampai 2035. Dan ketika harga bergerak turun break di bawah 2020, harga tidak kuat break di bawah 2030, dan sekarang harga bergerak di tengah-tengah seperti ini ya. Dan jika pun nanti dia bergerak turun ya, ini juga harus break di bawah 2020 seperti ini contohnya ya. Break di bawah 2020, kemudian retest yang ini cukup panjang retestnya memang, karena jika dia break di bawah 2020 dari segi time frame H4, berarti kita harus turunkan time frame-nya at least ke H1 ya. Karena kalau kita lihat kemarin misalnya kita pakai contoh, di sini ada satu area di supply terbaru, dan ketika harga memakan ataupun kena area supply ini, harga langsung mengejar 2009 seperti itu ya. Jadi saya rasa untuk peluang ambil posisi bisa menunggu 2035 ataupun 2020, dan misalnya nanti malam, lebih tepatnya sampai nanti malam ya, jika sampai nanti malam range ini tidak di break, teman-teman saya rasa kalau mau trading berdasarkan news ya silahkan aja ya. Kalau mau trading berdasarkan news silahkan aja, yang penting teman-teman tahu patokannya di mana, di 2050, 2035, 2020 sampai 2009. Jadi seperti itu. Kalau yang nggak mau trading saat news juga it's okay ya, karena tidak semua orang bisa kuat mentalnya saat trading berdasarkan news, apalagi news besar seperti NFP nanti malam ya. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada NFP, dan jika sekali lagi sampai nanti malam at least deh ya jam 7 atau enggak jam 8 malam range ini nggak ada di break, saya lebih prefer nggak usah kalau saya pribadi nggak usah join ke market nanti malam ya. Ya udah dibawa relax aja, juga sekarang kan hari Jumat. Lebih baik kita nanti di minggu depan aja sekalian untuk bisa melihat pergerakan XAUSD yang lebih jelas kemana arah. Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.